yang meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus, semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya. Tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita. Dan mereka ini orang-orang sederhana. Orang-orang dari Galilea kebanyakannya. Dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil. Akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Peskah di Yerusalem. Mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab. Arab mirip lah ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia, dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai, bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya, ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus, awal Januari tahun 1980 itu,
my whole life change. Dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini semuanya kita ada di dalam kekuatan kesehatan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kuasa yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh bersama beribadah. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Biar sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Membebaskan kami yang lemah, memberi kekuatan yang letih lesu. Dan membawa kemenangan buat setiap kami. Terima kasih. Beracaralah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita terima sukacita Tuhan pagi hari ini. Amin. Janjimu yang
Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Great is our God. Semua. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Woo! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datang dan bertahta, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datang dan bertahta, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar atas kami. Tuhan, segalanya
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu untuk segalanya,
pengharapan, ada sukacita besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu membebaskan, memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat hebat kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami kuat karena kasih-Mu, kami kuat karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberi kelegaan, Kau puaskan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nikmati Engkau. Yes. Hanya ucapan syukur yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Tiada kata lain selain kami berterima kasih kepada-Mu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace could I live today. Forever I will praise You. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu sama. Terima kasih, terima kasih, yes, yeah, terima kasih, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar kepada kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi Engkau yang menganugerahkan itu kepada kami. Kalau kami boleh percaya kepadamu Tuhan, kalau kami boleh beriman kepadamu, itu pun kasih karunia-Mu kepada kami. Kami mau terus Tuhan untuk terus belajar, mengerti, memahami semua dimensi tentang Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan hari ini Tuhan, Kau kuasai lidah hamba-Mu, pikiran dan hati hamba-Mu, untuk apa yang disampaikan adalah benar-benar dari Tuhan. Sebab yang dapat menyelesaikan semua persoalan kami adalah hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat daripada manusia. Untuk jemaat yang mendengarkan, Tuhan memberkati, memberikan telinga seorang murid, sehingga firman Tuhan yang mereka terima, itu dapat jatuh, tertanam, tumbuh dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan jemaat menjadi kehidupan Kristus yang memancar keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Kurang semangat, shalom. Apa rungan? Ya, kita sudah memasuki bulan Juni, pertengahan dari tahun 2023. Saya tidak terlalu terasa sudah masuk di pertengahan ya. Habis ini kita mulai masuk di kuartal kedua. Tema bulan Juni kita adalah The Impact of Power. Untuk kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang inside out atau kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Ayat yang dipakai adalah 2 Petrus 1 ayat 3, yaitu kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di sini ada kata yang memanggil kita. Artinya untuk kita dapat percaya kepada Tuhan, untuk kita dapat beriman kepada Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan atau kasih karunia daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 65, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kalau kita berkaca daripada ayat ini, berarti kalau kita bisa beriman sama Tuhan itu karena apa? Karena apa? Karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya lebih semangat saya minta untuk tepuk sebelahnya, katakan bahwa kamu beriman karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi kita mesti ingat, kita mesti fokus di sini. Tuhan panggil kita untuk beriman kepada Tuhan. Bukan kita datang beriman kepada Tuhan. Sepertinya di dalam kenyataan memang kita yang datang kepada Tuhan. Tapi dorongan dari dalam itu adalah kita bisa percaya sama Tuhan. Itu karena karunia daripada Tuhan. Artinya kita percaya sama Yesus ya. Nah, tujuan kuasa ilahi bekerja dalam orang percaya. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan ilahi? Ketika Dia panggil kita, apakah kemudian Tuhan hanya iseng aja nih panggil ini, panggil si Jonathan Erwin, dipanggil. Kemudian Tuhan bilang, ya kamu sekarang dari orang yang tidak percaya jadi orang percaya. Terus apakah kemudian Tuhan membiarkan Jonathan Erwin berjalan sendiri? Manusia bisa seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memanggil, Dia punya tujuan. Sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita dipanggil. Artinya mungkin kita tidak punya kapasitas. Untuk apa sih Tuhan panggil saya? Saya tidak punya kapasitas apa-apa, saya tidak pintar berkhotbah, saya tidak pintar mengajar, saya tidak pintar menyanyi, saya tidak pintar main musik, saya tidak pintar segalanya. Kayaknya saya adalah orang yang gagal dalam hidup kita. Kan kita sering berkata seperti itu waktu kita dipanggil sama Tuhan. Kenapa saya bisa percaya sama Tuhan sampai sekarang ini? Kadang-kadang kita malah tidak sadari itu bahwa Tuhan panggil kita, ada sesuatu rencana Tuhan mau dalam hidup kita. Bahkan di saat kita sedang terpuruk atau gagal dalam kehidupan kita. Tuhan panggil kita. Nah sekarang tujuannya apa? Yang pertama, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi yang pertama Tuhan panggil kita untuk menganugerahkan. Dia anugerahkan lagi, dia panggil dia kasih karunia, kita bisa percaya kepada Tuhan, Dia anugerahkan lagi. Anugerah itu berarti sesuatu yang kita tidak layak atau kita tidak pantas atau kita tidak bisa, itu dikasih sama Tuhan. Tuhan kasih itu kepada kita untuk kita hidup saleh. Jadi kalau kita bisa hidup saleh pun itu bukan karena kita lagi, tapi memang karena Tuhan. Yang kedua, hidup keserupaan dengan Kristus. Dan yang ketiga, pengenalan akan Kristus. Baik kita bahas satu-satu ya. Tujuan kuasa ilahi bekerja dalam orang percaya yang pertama adalah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi jangan salah paham ya, Tuhan panggil kita bukan untuk kita diberkati, menjadi kaya, menjadi banyak harta, menjadi tidak punya masalah dalam hidup, menjadi hidup yang menyenangkan. Memang semuanya itu diberikan, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Berguna dalam bahasa Yunani dipakai kata pros, yang berarti keuntungan dari atau sehubungan dengan. Jadi kalau Tuhan anugerahkan kepada kita untuk hidup yang saleh, itu Dia sedang taruh janjinya kepada kita. Dia taruh keuntungannya kepada kita. Apa untungnya kita bisa saleh? Itu yang Tuhan mau.
Yang kedua, hidup kan berguna untuk hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah soai. Soai itu adalah hidup di dalam Tuhan. Soe kalau orang bilang. Itu hidup di dalam Tuhan. Bukan hidup di dunia ini. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa bahwa Tuhan, kita dapat beriman sama Tuhan, kita ikut Tuhan, semuanya jadi jalan tol. Tidak seperti itu. Tuhan mau janjinya, berkatnya, semua kita hidupi di dalam kehidupan Tuhan. Nah, hati-hati kalau ternyata kita sudah beriman sama Tuhan sekian lama, kenapa persoalan tidak selesai-selesai? Karena kita keluar dari Tuhan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua, sekarang di dalam bagiannya sesuatu yang berguna apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama itu Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik di sini dipakai kata yosonai, yang berarti perbuatan yang seharusnya sesuai kebenaran atau kondisi yang dapat diterima Tuhan. Jadi perbuatan baik bukan hanya sekedar baik kepada seseorang, tapi baiknya ada motivasi, baiknya karena kasihan, tetapi baiknya ini adalah perbuatan baik di sini adalah perbuatan yang seharusnya sesuai dengan kondisi yang dapat diterima Tuhan. Kita kasih pengemis baik nggak? Tapi kalau kita kasih pengemis, kadang-kadang kita kasih udah 1.000 aja. Kebetulan ada uang paling kecil di dalam kantong, uang kecil ini merepotkan banget, lebih bagus kasih pengemis. Itu perbuatan baik kan? Tapi apakah Tuhan ingin seperti itu? Tuhan selalu berfokus untuk membangun orang. Tuhan tidak pernah menciptakan orang atau menjadikan orang sebagai pengemis. Tetapi keputusan untuk menjadi pengemis adalah keputusan yang diambil oleh seseorang. Nah, kemudian apalagi yang diberikan? Persekutuan dengan orang percaya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa kita dapat berteman, kita dapat bersaudara dengan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, itu pun kasih karunia Tuhan kepada kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persekutuan atau pertemanan itu tidak hanya kita bergaul saja. Sebab ada namanya teman baik dan ada namanya teman yang tepat. Siapa yang termasuk teman yang baik? Kadang-kadang kita suka dengan teman yang kalau kita bilang bahwa kita punya masalah nih, pasangan saya nih begini. Terus teman, iya yang salah tuh temanmu, yang salah tuh pasanganmu, yang salah itu pimpinanmu, yang salah itu rekan sepelayananmu, yang salah A, si B, si C, yang lain. Kamu benar, saya dukung kamu. Ini teman baik nggak? Belum tentu, lihat konteksnya dulu. Teman yang tepat adalah teman yang berani untuk berkata tidak atau berani untuk berkata ini jangan kamu lakukan. Sebab dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Atau teman yang tepat adalah teman yang selalu mendukung temannya untuk naik level. Teman yang tepat adalah teman yang memberikan nasihat, yang berani menegur sesuai dengan kebenaran. Dasarnya kebenaran. Jadi hati-hati kita bersekutu dengan siapa. Dan saya percaya bahwa Tuhan membuat persekutuan, membuat gereja kalau dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 di sini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Orang yang datang beribadah adalah orang yang datang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang datang beribadah ini adalah orang yang sadar akan keberadaan Tuhan kan. Kita datang ke sini. Bertemanlah, bersekutulah dengan orang-orang yang beribadah seperti ini. Makanya kita siapkan KK, keluarga kerajaan.
Saya mengundang untuk kita masuk ke situ. Supaya kita memiliki teman yang tepat. Apalagi yang diberikan kepada kita untuk dapat hidup yang saleh, yaitu hikmat. Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Rumah yang dimaksud di sini bukan bangunannya, tetapi bait. Bait itu adalah apa? Tubuh kita. Suasana rumah tangga, keluarga, organisasi. Jadi Tuhan tidak penting dengan bangunannya, tetapi di dalamnya. Hikmat akan diberikan untuk kita mendirikan tubuh kita ini. Hikmat itu siapa? Alkitab sering mencatat hikmat siapa? Hikmat itu adalah Roh Kudus sendiri. Kemudian anugerah apa lagi yang diberikan adalah pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang sesuai hukum, berguna, menyenangkan, terhormat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah persiapkan kita sebelumnya untuk satu perbuatan pekerjaan baik. Kalau kita ingat di dalam kejadian Adam, itu Allah menugaskan kepada Adam apa? Di Taman Eden. Untuk merusak dan memanfaatkan sepenuhnya. Enggak kan? Memelihara dan mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi ada keseimbangan. Nah ini yang kemudian pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita masuk di dalamnya. Dia kasih kita pekerjaan baik. Yang kedua, tujuan kuasa ilahi bekerja dalam orang percaya adalah hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Hidup dalam keserupaan dengan Kristus dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah atau ibadah dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata godliness atau kesalehan. Tetapi dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebia atau keserupaan. Jadi kalau kita beribadah dengan Tuhan, itu kita sedang melakukan sesuatu yang serupa dengan Kristus. Sebab Yesus datang, dia beribadah kepada Bapaknya. Ibadah yang sejati adalah mengorbankan tubuh untuk melakukan kehendak Bapa. Tujuan kuasa ilahi yang ketiga adalah yang bekerja dalam orang percaya adalah pengenalan akan Kristus. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kata pengenalan menggunakan kata Yunani epigenosis. Berasal dari kata epi dan genosis. Epigenosis berarti pengetahuan yang benar. Epigenosis adalah kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerapkan segala secara praktis pengenalan kita akan Dia dan kehendaknya guna menyelesaikan persoalan nyata sehari-hari. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan setiap hari. Bahkan kita tahu apakah hari ini kita berhasil atau hari ini kita belum berhasil. Makanya Alkitab mencatatkan, pikirkanlah kesusahan hari ini untuk hari ini. Kadang-kadang kita mau hari ini semuanya selesai, tapi Tuhan mau besok selesai. Nah ini artinya apa? Pengenalan kita akan Tuhan itu akan banyak mengubah cara hidup kita. Kita coba ya. Kita coba. Ini kayaknya ada yang hilang satu. Kalau kita sekarang gitu. Kalau kita pengen kita punya keluarga itu rukun, akur. Apa yang Tuhan berikan sama kita?
Apa yang Tuhan berikan sama kita, apakah kemudian Tuhan turun tangan dan memberkati atau mengurapi kepala keluarganya, kemudian keluarganya menjadi rukun? Atau Tuhan memberikan kita yang menjadi salah satu anggota keluarga untuk berubah. Diberi kemampuan untuk berubah, untuk masuk menjadi berkat di keluarga itu. Yang mana yang Tuhan berikan? Kita kan sering berharap, yang pertama kita doakan orang lain yang berubah. Atau yang kedua, nah ini yang kedua, tadi yang pertama. Ini untuk melihat pengetahuan kita tentang Tuhan. Yang kedua, kalau kita sekarang pengen untuk menjadi seorang yang berani, apakah Tuhan kemudian menurunkan keberanian kepada kita lalu kita langsung berani? Atau Tuhan menguji kita dengan mengirim persoalan, Tuhan izinkan kondisi tidak mengenakan terjadi, Tuhan izinkan musuh datang ke hadapan kita, sehingga kita menjadi berani. Yang mana? Yang kedua kan? Jadi bukan lagi kita berdoa, Tuhan jauhkan semua masalah dalam hidupku. Enggak, kadang-kadang Tuhan mau kita berani untuk kita menghadapi. Jadi kita perlu kenal Tuhan kita. Tuhan, saya berdoa untuk keluarga saya atau pernikahan saya tidak terjadi perceraian. Tapi Tuhan, saya berdoa suami saya berubah Tuhan. Dia kejam, dia jahat. Kata-katanya semua tidak mengenakan. Apakah Tuhan menjawab kita dan kemudian merubah suami kita, pasangan kita? Kalau kita bilang suami, salah suaminya lagi kan. Siapa tahu istrinya lebih kejam kan, bisa jadi kan. Apakah Tuhan mengubah pasangan kita? Atau Tuhan memberikan kepada kita kelembutan hati supaya kita dapat menerima dan kita dapat punya kekuatan untuk dapat menerima keadaan dan kita membalikan keadaan. Yang mana yang Tuhan berikan buat kita? Yang kedua kan, selalu Tuhan berfokus kepada kita kalau kita kenal sama Tuhan. Nah, saya kasih lihat dalam proses yang terjadi sehari-hari. Proses kuasa bekerja dalam diri orang percaya. Sesuai dengan judul, yang warna hijau ini adalah inside-nya yang Tuhan buat dalam kita. Dan kemudian yang warna merah ini adalah outside yang nanti akan keluar sebagai perwujudan. Di 2 Petrus ayat 1-9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semua ini, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau semua ini tidak ada dalam kita, nanti saya akan jelaskan satu-satu, berarti kita sedang hidup di dalam dosa. Ini yang dijelaskan dalam 2 Petrus 1 ayat 9. Sekalipun kita sudah disucikan. Kita bahas satu-satu ya. Iman. Iman, definisi saya supaya gampang dijelaskan adalah percaya, menyerahkan hidup dan tetap percaya pada Tuhan sekalipun belum melihat atau merasakan atau mengerti adanya pertolongan atau campur tangan Tuhan di dalam keputusan percaya. Saya percaya, saya beriman sama Tuhan. Iman saya ikuti kata Tuhan, saya ikuti semua yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab. Saya ikuti apa yang Tuhan suruh secara pribadi dalam hidup saya. Saya mulai beriman. Nah kemudian ketika saya jalan, itu kan belum tentu semuanya ideal kan. Ada yang tidak ideal. Tuhan, kenapa sih saya ketemu dengan orang yang seperti ini? Pimpinan saya seperti ini Tuhan. Kenapa enggak Tuhan kasih saya pimpinan yang baik hati, yang menopang saya, yang menolong saya? Itu kan yang sering terjadi pada iman kita kan. Terus apakah kemudian saya bilang, Tuhan kayaknya saya salah tempat nih, saya pindah. Nah itu bukan iman. Kalau kita beriman, kita mau lihat. Tuhan tempatkan saya di sini. Makanya waktu kita cari tempat atau kita bekerja atau apa, berdoa dulu. Benar enggak ini? Waktu sudah masuk, apapun yang terjadi, percayalah dan tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di tempat pekerjaan kita.
Kalau kita ngomong tentang iman, kita pasti akan ngomong tentang lahir baru. Yang lahir baru adalah apa? Roh kita kan. Waktu kita keluar dari air, apa kita jadi bayi? Enggak kan? Yang diperbaharui ada roh kita. Pikiran kita berubah enggak? Belum kan? Pikiran kita belum berubah. Mana yang lebih kuat? Pikiran kita dengan roh kita pada saat itu. Roh kita kan masih baru. Pikiran kita sudah tua. Contohnya gini, saya dibaptis umur 20 tahun, 30 tahun. Waktu saya dibaptis, umur saya apa? Baru satu jam, apa 1 hari kan? Pikiran saya sudah berapa tahun? 30 tahun. Ini akan bergejolak di sini, mana yang lebih kuat? Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka yang harus kuat apa? Roh kita kan? Nah, roh kita harus diberi makan roh. Supaya nanti pelan-pelan roh kita ini dapat mengalahkan pikiran-pikiran dunia kita. Di sini ada satu yang ingin saya jelaskan, yang saya pelajari adalah tentang hidup percaya dan mempercayakan hidup di dalam iman. Hidup percaya itu begini, sikap hati yang tetap percaya sama Tuhan. Contohnya ya, saya percaya bahwa Tuhan bilang jangan bercerai. Saya percaya itu. Berarti ada keuntungan yang Tuhan ingin kalau kita tidak bercerai kan? Ya, tangkap maksudnya, saya ingin tidak bercerai. Tetapi saya tidak berubah. Saya tidak berubah, artinya saya tetap tidak sayang pasangan, saya tetap tidak mau mengerti pasangan, saya tetap berkata-kata kasar dan sebagainya. Imannya bagus enggak tentang pernikahannya? Bagus, tapi hidupnya tidak berubah. Mempercayakan hidup berarti apa? Saya percaya pernikahan saya, Tuhan bilang jangan bercerai. Sebab janji kita dengan Tuhan, susah senang, kaya miskin, sakit sehat, tetap dalam pernikahan. Apakah saya mempercayakan hidup saya apa tidak? Itu nanti yang menjadi yang kedua. Mempercayakan hidup. Saya beriman Tuhan akan berkati pernikahan saya. Yang harus berubah saya dulu. Saya lihat tentang apa kata Tuhan tentang saya. Kalau saya perempuan, saya harus tunduk dengan suami saya. Saya harus menghormati suami saya seperti saya menghormati Yesus. Kalau kita suami, kita harus mengasihi istri saya. Kalau kita bilang bahwa pasangan kita ini belum bisa, kita dulu yang menjadi Yesus dalam hidup itu, dalam hidup pernikahan kita. Ini yang disebut dengan mempercayakan hidup. Nah, yang kedua adalah hidup yang baik. Kata Yunani yang dipakai adalah aretai. Artinya jalan pikiran atau perasaan tindakan yang baik atau kebaikan moral dan kemurnian hati. Pada tahap ini Roh Kudus masih sering mengingatkan orang percaya atau orang percaya itu mulai masuk kepada waktu kita mulai bertobat, kita mulai dibaptis, hidup kita kan langsung pikirannya apa? Berusaha jadi orang baik kan? Berusaha jadi orang baik, yang dulunya pelit, mulai kasih, yang dulunya menggerutu, jangan saya masih lahir baru. Bersyukur, yang suka melihat kesalahan yang sulit mengampuni, jadi mengampuni dan sebagainya. Ini proses yang kita lewati. Apakah pekerjaan baik, apakah hidup yang baik itu bisa membuat kita kuat? Belum tentu. Apalagi yang kita perlukan dalam kehidupan kerohanian kita? Pengetahuan atau gnosis, pemahaman pengetahuan umum tentang Kristen yang semakin dalam dan semakin luas yang terlihat dalam hidup benar dari yang memiliki pengetahuan. Jadi Tuhan memberikan kita satu proses demi proses yang kita harus jalani. Waktu kita mulai merasakan Tuhan, kok hidup ini susah ya? Kenapa sih saya harus mengampuni? Kenapa sih saya harus memberi? Saya sudah beri loh Tuhan, saya sudah melakukan yang baik. Saya memberi kepada si A, saya memberi kepada pengemis. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini terus? Kenapa saya tidak menggenapi saya yang Tuhan bilang kalau saya memberi itu menabur dan taburan saya adalah berkali-kali lipat. Itu kan yang sering terjadi kan.
Nah, di sini Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semua kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran yang tidak kita ketahui tidak akan memerdekakan kita. Sehingga kita butuh pengetahuan. Makanya kenapa di KK kita memberikan berbagai materi untuk kita dapat mengerti atau memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Oh mungkin yang ini yang tadi ya. Tapi karena ini sudah ya, jika saya baca saja, jika seorang berdoa untuk keluarganya menjadi dekat atau akur, apakah Tuhan akan menyentuh orang tersebut dengan memberinya perasaan hangat atau memberi mereka pelajaran untuk saling mengasihi? Saya pikir itu saja. Nah, seringkali kita tidak menyadari, tetapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan bukan saja memberi kita solusi, tetapi Ia sudah menaruh solusi itu di dalam kita. Justru anak-anak Tuhan ini seringnya apa? Menunggu jawaban doa. Menunggu orang lain berbuat sesuatu. Sebenarnya yang lebih bisa menyelesaikan persoalan kita siapa? Teman kita atau Roh Kudus yang ada dalam kita. Roh Kudus itu sudah ditempatkan loh dalam kita. Tapi kita seringnya banyak apa? Tanya ke teman. Salah apa enggak? Enggak. Tapi apakah teman yang kita tanya ini memiliki rohani yang lebih dewasa dari kita? Apakah dia kepenuhan dengan Roh Kudus? Kalau enggak, dia pasti akan menyesatkan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa apa? Tuhan itu sudah taruh sesuatu solusi dalam hidup saudara. Dan sebenarnya kita tahu, cuma kita enggak mau tahu, kita enggak mau untuk melakukan. Tahap berikutnya adalah penguasaan diri. Ketika kita punya pengetahuan, akan ada yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri itu bahasa Yunaninya enkratia. Kebajikan seseorang yang menguasai keinginan dan nafsunya. Dari pengetahuan yang dibukakan oleh Roh Kudus kepada kita, baru kita kemudian bisa, sekalipun aku belum melihat jalan yang Tuhan sediakan buat aku di dalam persoalan ini, tapi aku percaya kepada Tuhan. Kalau Dia mampu untuk menyelesaikan. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada Tuhan. Kita punya penguasaan diri. Sekalipun aku tidak melihat ada jalan keluar, tapi aku menunggu waktunya Tuhan. Itu punya penguasaan diri setelah kita tahu tentang Tuhan dengan cara yang benar. Baru kemudian kita masuk kepada ketekunan. Ketekunan itu hopomonai. Keteguhan hati atau daya tahan seseorang untuk tidak menyimpang dari tujuan yang disengaja dan kesetiaannya pada iman dan kesalehan bahkan dalam pencobaan dan penderitaan yang terbesar dengan sabar dan tabah menunggu. Kadang-kadang kita masuk pada tahap ini. Tuhan sepertinya tidak lagi berbicara kepada kita. Roh Kudus sudah tidak berbicara lagi kepada kita. Bukan karena Roh Kudus tidak sayang sama Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Roh Kudus meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara sedang dididik, dilatih Tuhan untuk menjadi orang yang dewasa. Apa ciri orang yang dewasa? Berpikir, berespon, bertindak dengan benar. Itu orang yang dewasa. Kita sudah punya pengetahuan tentang Tuhan. Kita sudah punya pengalaman tentang Tuhan. Jalan. Kita mengalami sesuatu. Tidak ada seperti Daud bilang, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Waktu dia jalan dalam lembah kekelaman, tidak. Kalau dia tahu Tuhan besertanya, dia menyimpang enggak? Waktu Daud ketemu dengan yang namanya beruang dan singa. Kalau Daud lari, berarti dia tidak tekun. Tapi Daud melawan itu semua. Apa yang terjadi? Ketika melawan Goliat, Daud pun tidak takut. Karena dia tahu kekuatannya ada pada Tuhan yang ada dalam hidupnya. Kenapa kita takut? Karena kita merasa kita tidak mempunyai kemampuan. Tapi kalau kita tekun, sebenarnya apa yang ada pada kita itu Tuhan pakai untuk menghadirkan mujizat. Apa yang Musa buat untuk membelah Laut Merah? Apa? Tongkat yang ada padanya. Bukan pedang, bukan tombak,
tapi tongkat. Apa yang Daud gunakan untuk melawan Goliat yang besar berkali-kali lipat dalam dirinya? Hanya ketapel. Apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bisa kita pakai untuk ketekunan kita. Untuk waktu saat kita masuk dalam ketekunan ini, persoalan yang datang, jangan cepat menyerah. Tetap pilih, tetap hidup dalam kebenaran. Nanti kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sadar akan penyertaan Tuhan adalah kekuatan terbesar orang percaya untuk bisa bertekun tetap dalam hadirat Tuhan. Sekalipun harus menghadapi banyak musuh atau masalah. Sehingga Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 dia mengatakan bahwa kita tahu sekarang setelah mengalami banyak persoalan dan kemudian menang dari persoalan yang begitu menghimpit hidupnya. Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekalipun masalahnya begitu banyak. Rindu enggak Roma 8:28 terjadi dalam hidup kita? Kemudian setelah ketekunan muncul yang namanya kesalehan, Yosebiah, rasa hormat terhadap Tuhan. Kalau kita sudah hormat sama Tuhan, itu kita dalam melakukan sesuatu, itu kita akan mikir tentang Tuhan. Kalau saya buat ini, Tuhan senang enggak ya? Memuliakan Tuhan enggak ya? Sudah tidak lagi memikirkan tentang kemuliaan saya, keuntungan saya, perhatiannya ke saya. Semua yang kita lakukan adalah kita mempunyai rasa hormat sama Tuhan. Tidak perlu lagi ditakut-takuti dengan yang namanya peraturan, tidak perlu ditakut-takuti dengan namanya dosa, tapi kita sendiri kemudian di dalam diri sudah ada yang namanya GPS yang mengatakan bahwa ini harus belok kiri, belok kanan atau lurus. Sekalipun kita mempunyai banyak cabang. Nah, dari semuanya ini kita masuk kalau kita berbicara tentang insight, semua itu yang berubah adalah kita. Mulai dari pengetahuan, iman dan sebagainya tadi, kita belajar tentang sesuatu. Kita membawa hidup kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian outset-nya adalah kasih akan saudara, Yosebiah. Yaitu rasa hormat terhadap Tuhan. Kita mengasihi orang karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi saudara. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Kan ini yang terdekat dulu kan, saudara kita. Kita gampang enggak kita mengasihi saudara kita? Kalau kita memberi kepada saudara kita itu mungkin gampang. Tapi mengasihi belum tentu. Apa bedanya? Kalau kita mengasihi, itu kita tidak ada niat atau tidak ada keinginan untuk dihargai balik. Kita tidak minta untuk dia bantu kita karena kita bantu dia. Kita memberi karena kita pengen beri. Karena belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus selalu bekerja melalui orang yang menaruh hormat kepada dia. Tuhan senang dengan orang yang murah hati. Murah hati itu tidak berarti harus kaya. Kadang orang kaya pun punya mental miskin juga. Karena orang kaya selalu punya ambisi juga untuk memperkaya, memperbesar, menambahkan, dan sebagainya. Murah hati itu berhubungan dengan keputusan kita. Saya punya 10.000, saya hidup 7.000 cukup, 3.000-nya saya bisa kasih ke orang lain. Kan ada nasi kucing 5.000. Tapi kalau kita merasa bahwa saya makannya 15.000, kita kurang nggak? Padahal makannya sama, karena nasi kucing juga kita bisa makan. Tapi orang yang menaruh hormat sama Tuhan, dia akan didasari hidupnya dengan rasa cukup. Hanya orang yang hidup dengan rasa cukup yang bisa memberi kepada orang lain. Hanya orang dengan hidup rasa cukup dapat membantu orang lain. Dan memiliki hati yang melimpah akan kasih Tuhan.
Orang yang hormat sama Tuhan adalah orang yang melimpah kasihnya sama Tuhan. Makanya yang belum menikah saya berikan saran, jangan cari dasarnya kaya, pintar, ganteng, cantik, jangan cuma ganteng aja ya. Karena yang berkata perempuan saya balas juga. Cantik, hati-hati. Sebab ini memang baik. Tetapi apakah dia penuh dengan kepenuhan Kristus? Kalau tidak, bahaya Bapak Ibu Saudara. Setelah nikah, kita masuk ke dalam neraka yang kita ciptakan. Tetapi kalaupun kita sudah berada di situ, kita dapat menghadirkan kerajaan sorga untuk mengubah neraka. Karena kita bisa, selama nafas hidup masih ada dalam hidup kita, semua kesempatan itu pasti ada. Karena itulah Tuhan buat sama kita. Kecuali Tuhan menyatakan bahwa waktu kita sudah habis. Sekalipun kita baik sebaik-baiknya, kalau Tuhan ambil, selesai. Jadi lebih baik kalau orang baik, sebaiknya apa? Banyak yang bilang sebaiknya budek. Tahu budek ya? Kedok, tuli. Jadi kalau dipanggil sama Tuhan, kalau yang cepat mendengar ini yang peka-peka, begitu Tuhan panggil, hilang. Ya, aja ya. Nah terus kemudian baru kasih kepada orang lain. Outside-nya adalah kita kasih kepada orang terdekat kita. Outside yang kedua, kita mengasihi orang lain. Orang lain yang sekalipun kita baik, tapi mengkhianati kita. Orang yang kita baiki, yang kita kenal, itu malah menusuk kita dari belakang. Sebenarnya yang salah yang mana sih? Yang di belakang apa yang di depan? Ya. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman atau kita punya kelimpahan akan Kristus, ini semua itu akan tergenapi dalam hidup kita. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Sekali lagi bukan tentang kita yang bilang bahwa saya ini serupa dengan Kristus, saya melakukan apa yang Kristus lakukan. Coba kamu bandingkan dalam Alkitab, enggak. Semua kita akan dilihat orang seperti itu. Jadi saya tutup dengan kesimpulan, saya kembali kepada tujuan kuasa ilahi bekerja dalam orang percaya. Yang pertama adalah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang kedua, hidup dalam keserupaan dengan Kristus, yaitu hidup yang beribadah kepada Bapa. Yang ketiga, pengenalan akan Kristus. Dan ini sudah Tuhan tetapkan. Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita masing-masing. Tandanya apa? Kalau kita percaya, kalau kita boleh beriman sama Tuhan hari ini, Alkitab menyatakan bahwa itu karena Bapa yang memanggil kita dapat percaya kepada Tuhan. Kalau dia dapat panggil kita kepada Tuhan, dia memberikan kita kemampuan untuk kita dapat hidup dalam kesalehan. Bukan karena usaha kita. Yang ada adalah kita hanya mencondongkan hidup kita. Kita membawa hati kita, pikiran kita, untuk kita tetap ada di jalur Tuhan. Kita tidak berpikir untuk keluar daripada jalur Tuhan. Sehingga hidup kita dibentuk oleh Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan itulah yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dan orang yang memiliki kepenuhan dengan Kristus, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana kehendak Bapa atau kerajaan sorga dapat lebih diperluas dalam kehidupannya. Dia tidak memikirkan tentang apa yang dia dapat, tetapi dia memikirkan tentang orang lain yang dia bangun. Panggilan Tuhan tidak berarti untuk gembala, untuk pekerja, untuk full timer, untuk menjadi pelayan,
Tetapi panggilan Tuhan untuk kita semua adalah kita menjadi serupa Kristus dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di pendidikan, dimanapun kita berada. Kalau kita ternyata Tuhan panggil untuk masuk dalam pelayanan di pengembalaan, masuklah karena percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tapi Tuhan mau untuk kita dapat menikmati janjinya. Kita dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang nanti akan Dia berikan kepada kita. Sebab hidup yang tidak berkenan, dosa, tidak mungkin bisa menyatukan kita dengan Tuhan. Hari ini, sebelum kita mengambil perjamuan, kita bawa hati kita. Silahkan Bapak Ibu kalau mau mengikrarkan diri, membuat janji kepada Tuhan bahwa saya mau untuk berubah mulai hari ini. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percayalah Tuhan yang menciptakan itu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Hamba percaya bahwa hamba terbatas dalam penyampaian, tapi Engkau adalah Engkau menyerahkan Roh Kudus ke dalam kami dan tinggal dalam kami yang akan menjelaskan banyak hal yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Kalau kami tidak kuat, kami percaya Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami. Sebab Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan dan kemampuan kami untuk melewati semua persoalan atau apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kami. Kami mau Tuhan untuk terus masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu membakar semangat kami. Terima kasih kehadiran-Mu Roh Kudus yang menjelaskan lebih dalam supaya kami boleh berjalan-jalan sesuai firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, sebab hari ini hari-Mu Tuhan. Hari yang penuh anugerah, rahmat melimpah atas kami. Terima kasih. Haleluya. Meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima bersama-sama pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang mengubahkan mindset kami. Firman-Mu lah yang menentukan jalan-jalan kami hari ini, esok, bahkan masa depan kami. Karena Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk kerajaan Allah. Baik kami selama hidup di bumi, kerajaan itu boleh kami miliki kebenaran dan sejahtera sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Maupun nanti kami dijemput Bapa ke sorga bersama Bapa di sorga oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, urapi kami semuanya. Biar apa yang kami dengar, kesukaan kami merenungkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Apapun situasi dunia, Engkaulah terang ilahi dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati keluarga, pelayanan, apapun visi misi yang Engkau taruh atas pundak hamba-Mu, Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita perjamuan kudus pada pagi hari ini di
minggu pertama ini. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan yang belum terima roti dan anggur supaya kami bisa melayani. Sudah ada semua? Oke. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Apapun masa lalu kita, apapun pelanggaran kita, dari nenek moyang kita, waktu dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada hanya salib. Di dalam salib ada kemenangan, ada hikmat Tuhan yang melimpah atas hidup saudara dan saya. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya sendiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak yang berbahagia. Putra-putri kerajaan yang berbahagia. Kami boleh ada dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada kata yang terbaik yang kami ucapkan kepadamu. Hanya bersyukur dan terima kasih. Bahwasanya kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Mari angkat ucapan di atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus. Darah yang memprotek saudara dan saya siang dan malam. Darah yang menghancurkan tipu daya iblis. Darah yang menyelamatkan saudara dan saya. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih. Mari saudara, mungkin saudara yang merasakan tubuh saudara lemah atau sakit. Percayalah dengan penuh keyakinan, dengan iman kepada darah Yesus. Waktu saudara yang sakit, minum cawan Tuhan itu darah Yesus. Percayalah, saudara sudah sembuh. Haleluya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Luangkan waktu sebentar. Konsentrasi. Haleluya. Siapa rabasa? Dipagara basa. Kiri rabasa namu. Penuhi kami oleh kuasa roh-Mu ya Tuhan. Limpahi kami kasih dan anugerah-Mu. Kerabasana lama sana boho. Dipira labasana doha. Diparasano. Urapi kami semua pagi hari ini. Penuhi kami dengan urapan baru, anggur yang baru, minyak yang baru Tuhan. Limpahi kami, jika apapun kejadian hari yang ke depan, iman-Mu mengalir. Kami cakap mengatasinya, karena roh-Mu menguasai roh juga tubuh kami. Kira lebasit, karena para basana las, ibara labasano. Luar biasa dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sangat ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, menguatkan, menasihati kami. Tuhan terus pakai kami sebagai alat di tangan-Mu. Terus bekerja dalam setiap kehidupan kami.
hingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus urapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, keluarga, usaha, Tuhan terus memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami yang akan mengadakan pemilu tahun depan Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, kami percaya itu adalah daripada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang terang. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa memberkati kota kami. Kami percaya pertobatan akan tercurah atas kota ini Tuhan. Pemulihan Tuhan akan terjadi atas kota ini. Lawatan Tuhan terjadi atas kota ini. Pakai seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan di Aula Subento Quick Chicken di Jalan Kepiting. Acara akan dilaksanakan pada jam 8 pagi. Semua berdoa akan dilaksanakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda Jalan Kerangga Baja pada jam 6 sore. Jangan lupa, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam keluarga kerajaan. Bagi yang belum bergabung, ayo ikut bergabung. Kita akan mendapatkan kesehatan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda Jalan Kerangga Baja pada jam 5:30 pagi. Ibadah roti akan dilaksanakan di Aula Tunas dan Kubur jam 11 siang. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ayo subscribe, like, dan share YouTube Rock Sumbawa. Follow, like, dan share IG kami, GBI Rock Sumbawa, dan Facebook kami, @RockSumbawa. Demikian notis minggu ini, saya Petra mengabarkan langsung dari Hutan Bakau Samota. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Ini ada satu suara saja luar biasa. Pengumuman tambahan untuk minggu ini. Gereja membuka taburan untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah kebakaran di Desa Musuk, di Desa Musuk, Kecamatan Batu Lanteh pada tanggal 29 Mei 2023. Sebanyak 24 rumah hangus terbakar. Kebutuhan untuk Batu Lanteh adalah makanan pokok, air bersih, terpal, keperluan bayi, baju layak pakai, dan sebagainya. Dan taburan silahkan kalau ada yang mau menabur silahkan hubungi sekretariat atau saya sendiri. Dan yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 11 Juni akan tetap diadakan di tempat ini jam 8 sampai jam 9.45. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk yang berulang tahun di bulan ini, kami persilahkan maju ke depan, akan didoakan.
Biar saya. Mohon maaf atas keterlambatan, jadi harusnya tentang saya mengundang saudara yang sudah ditayangkan atau mungkin belum ditayangkan tapi berulang tahun atau berulang tahun pernikahan. Jadi ya kami mohon maaf. Oh, iya. Soalnya ini di itu nanti kita bicara deh ya. Sebab ini nanti di database ya. Jadi yang namanya sudah ditayangkan, saya minta untuk maju di depan untuk kita doakan. Ada lagi yang berulang tahun sekalipun belum ditayangkan? Nggak ada? Mari kita jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita memberkati yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan hari ini. Kita angkat kedua tangan kita dan kita memberkati yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan ini. Tuhan menambahkan usia, Tuhan juga menambahkan kemampuan, menambahkan kekuatan untuk dapat hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan berkat, dia menganugerahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap tahun-tahun yang kita jalani adalah tahun-tahun di mana kita dapat mengenal Tuhan. Kita dapat menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kita. Terimalah kemampuan itu dan berjalanlah tetap percaya pada pernyataan Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mengalami adanya pertolongan. Sebab Tuhan menyertai kita. Ketika dia menambahkan usia 1 tahun, berarti dia menambahkan juga penyertaannya selama setahun untuk kita dapat semakin hidup, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Pak Gembala yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati pernikahan Pak Gembala yang memang adalah mujizat sejak dari awal. Akan lahir generasi-generasi, bukan hanya generasi jasmani yang hebat, tetapi generasi rohani yang hebat, yang akan memimpin kota ini, yang akan membawa kota ini ke hadirat Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk terus menangkap visi Tuhan dalam hidup kita. Dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita, memampukan kita untuk berjalan, mengenal Tuhan lebih lagi, menjadi berkat dimanapun kita berada, di rumah, di masyarakat, di pelayanan, di pekerjaan, dan dimanapun. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sampai kesudahannya. Terimalah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah menerimanya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati.